Saya tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam ketika ayah mertua saya berdiri di tengah ruang pesta pernikahan putra sulungnya, mengangkat gelas sampanye, dan memutuskan untuk menghancurkan saya di depan 200 tamu undangan. Dia menatap langsung ke mata saya, tersenyum dengan senyuman yang membuat darah saya membeku, dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk memastikan semua orang mendengar bahwa saya adalah kesalahan terbesar yang pernah terjadi pada keluarganya. Bahwa putrinya, Isabella, menikahi pria yang salah. Bahwa saya tidak pantas bahkan untuk menginjak karpet rumahnya. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa beberapa jam kemudian, keputusan yang akan saya buat akan mengubah segalanya. Akan membuat dia berlutut dan memohon. Akan membuat seluruh keluarga itu menyadari siapa sebenarnya yang memegang kendali. Nama saya Rafael, dan ini adalah kisah tentang bagaimana saya membatalkan sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh keluarga kaya raya itu akan saya kendalikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang, karena apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kisah ini akan membuat kalian terkejut dan tidak ingin melewatkan detik apapun. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari channel ini. Mari saya mulai dari awal. 4 tahun yang lalu, saya bertemu Isabella di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saya adalah arsitek muda yang baru saja mendirikan firma kecil dengan 2 teman kuliah saya. Kami tidak kaya, tapi kami penuh semangat dan punya visi. Isabella adalah desainer interior yang sedang mencari partner untuk proyek kecilnya. Kami mengobrol selama berjam-jam tentang arsitektur, seni, kehidupan. Ada chemistry yang langsung terasa. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia berasal dari keluarga Dominguez, salah satu keluarga terkaya di negara ini, pemilik jaringan hotel mewah yang tersebar di seluruh benua. Saya baru mengetahuinya 3 bulan kemudian ketika dia akhirnya mengajak saya bertemu orang tuanya. Rumah mereka bukan rumah. Itu adalah mansion dengan 30 kamar, kolam renang indoor dan outdoor, lapangan tenis pribadi, dan staf yang jumlahnya lebih banyak dari seluruh penghuni gedung apartemen saya. Ayahnya, Senor Eduardo Dominguez, menatap saya seperti saya adalah serangga yang tidak sengaja masuk ke rumahnya. Ibunya, Senora Valentina, setidaknya mencoba tersenyum meskipun senyumannya tidak mencapai matanya. Makan malam pertama itu adalah neraka. Setiap pertanyaan yang Eduardo ajukan dirancang untuk mempermalukan saya. Dari mana keluarga saya berasal? Apa pekerjaan ayah saya? Berapa penghasilan saya per tahun? Di universitas mana saya kuliah? Setiap jawaban saya disambut dengan tatapan merendahkan atau komentar halus yang menyindir. Isabella mencoba membelakang saya, tapi itu hanya membuat situasi lebih buruk. Eduardo kemudian berkata dengan dingin bahwa putrinya terbiasa dengan standar tertentu, dan dia berharap pria yang bersamanya bisa menyediakan kehidupan yang layak untuknya. Tapi Isabella mencintai saya, dan saya mencintainya. Kami memutuskan untuk tetap bersama meskipun keluarganya, terutama ayahnya, melakukan segalanya untuk memisahkan kami. Ada berbagai upaya. Eduardo mencoba menawarkan uang kepada saya untuk meninggalkan Isabella. Dia mencoba memperkenalkan Isabella dengan putra-putra pengusaha kaya lainnya. Dia bahkan mencoba merusak bisnis kecil saya dengan mempengaruhi klien-klien potensial untuk tidak bekerja dengan firma kami. Tapi kami bertahan. 2 tahun kemudian, saya melamar Isabella. Dan meskipun Eduardo menolak memberikan restu, kami tetap menikah dalam upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh teman-teman terdekat kami dan ibu saya. Keluarga Dominguez tidak ada yang datang. Itu menyakitkan bagi Isabella, tapi dia memilih saya. Dan saya berjanji akan membuktikan bahwa saya layak untuknya. Tahun-tahun berikutnya tidak mudah. Eduardo terus mencoba mengintervensi kehidupan kami. Dia menolak membantu ketika kami mengalami kesulitan keuangan. Dia menyebarkan rumor tentang saya di kalangan bisnis. Dia bahkan mencoba membujuk Isabella untuk bercerai dengan menawarkan kompensasi finansial yang besar. Tapi Isabella tetap teguh.
Kami membangun kehidupan kami sendiri, perlahan tapi pasti. Kemudian, 3 bulan yang lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kakak laki-laki Isabella, Diego, yang adalah putra kesayangan Eduardo dan pewaris utama kerajaan bisnis Dominguez, mengumumkan pertunangannya. Dan dalam gesture yang mengejutkan, dia bersikeras agar seluruh keluarga hadir, termasuk Isabella dan saya. Eduardo terpaksa menerima karena Diego mengancam akan membatalkan pernikahan jika kami tidak diundang. Jadi kami datang ke pesta pertunangan itu. Saya mengenakan setelan terbaik yang saya miliki, meskipun saya tahu itu tidak akan cukup mewah untuk standar mereka. Isabella tampak cantik dalam gaun yang dia pilih sendiri, bukan yang ibunya ingin dia kenakan. Kami tiba di ballroom hotel mewah milik keluarga Dominguez yang telah didekorasi dengan bunga-bunga mahal dan lampu kristal yang berkilauan. Malam itu dimulai dengan canggung tapi masih bisa ditoleransi. Beberapa anggota keluarga menyapa kami dengan sopan, meskipun saya bisa merasakan tatapan penuh penilaian dari banyak orang. Eduardo dan Valentina sama sekali tidak berbicara dengan kami. Mereka seolah-olah kami tidak ada. Kemudian tiba saatnya untuk pidato. Diego memberikan pidato yang menyentuh tentang cinta dan keluarga. Calon istrinya juga berbicara dengan anggun. Lalu Eduardo berdiri. Dia mengambil mikrofon, mengangkat gelas sampanye, dan mulai berbicara tentang kebanggaannya terhadap Diego, tentang warisan keluarga Dominguez, tentang standar dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Dan kemudian, dia menatap ke arah kami. Langsung ke arah saya. Dia berkata bahwa dia bersyukur Diego memilih pasangan yang tepat, pasangan yang setara, pasangan yang memahami apa artinya menjadi bagian dari keluarga seperti Dominguez. Tidak seperti beberapa orang yang mencoba masuk ke keluarga mereka tanpa memiliki apa-apa untuk ditawarkan kecuali ambisi kosong dan status sosial yang memalukan. Dia berkata bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah tidak bisa mencegah putrinya membuat keputusan yang bodoh. Menikahi pria yang jelas-jelas hanya menginginkan uang dan koneksi keluarga mereka. Ruangan itu menjadi hening. Semua mata tertuju pada kami. Isabella memegang tangan saya dengan erat, wajahnya pucat. Saya bisa merasakan amarah mendidih dalam dada saya, tapi saya memaksa diri saya untuk tetap tenang. Saya tidak akan memberikan kepuasan kepada pria itu dengan meledak secara emosional. Eduardo melanjutkan, semakin kejam dengan setiap kata. Dia menyebutkan bahwa firma arsitektur saya hampir bangkrut beberapa kali. Bahwa saya bergantung pada Isabella untuk bertahan hidup. Bahwa saya adalah parasit yang mencoba mengisap kekayaan keluarga mereka. Beberapa tamu mulai berbisik. Yang lain terlihat tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani menghentikan Eduardo Dominguez. Ketika dia selesai, dia menatap saya dengan tatapan menantang, seolah menunggu saya untuk merespon, untuk mempermalukan diri saya sendiri lebih jauh. Tapi saya hanya tersenyum tipis, meletakkan gelas saya, dan berbisik kepada Isabella bahwa kita harus pergi. Kami berdiri dan berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak, meskipun saya bisa merasakan tatapan 200 pasang mata mengikuti kami. Di mobil, Isabella menangis. Dia meminta maaf berulang kali. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu ayahnya akan melakukan hal itu, bahwa dia malu dengan keluarganya, bahwa dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Saya menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa kata-kata Eduardo tidak mengubah apa-apa antara kami. Tapi dalam hati saya merencanakan sesuatu. Sesuatu yang telah saya persiapkan selama 3 tahun terakhir, menunggu momen yang tepat. Dan malam ini, Eduardo Dominguez baru saja memberikan saya momen itu. Kalian harus tetap menonton sampai akhir, karena pembalasan dendam yang akan saya lakukan tidak akan kalian sangka. Jangan lupa like video ini jika kalian sudah penasaran dengan kelanjutannya, dan subscribe agar tidak ketinggalan update kisah ini sampai tuntas. 3 tahun yang lalu, ketika firma arsitektur saya mengalami kesulitan keuangan yang serius, saya hampir menyerah. Kami kehilangan beberapa klien besar,
sebagian karena intervensi halus dari Eduardo. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang investor asing menghubungi saya. Namanya adalah Emer Chen, seorang pengusaha dari Asia yang tertarik mengembangkan properti di negara kami. Dia telah melihat beberapa desain saya dan terkesan dengan visi saya. Kami bertemu beberapa kali. Emer Chen adalah pria yang tajam dan sangat berhati-hati. Dia tidak hanya tertarik pada kemampuan desain saya, tapi juga pada integritas dan visi jangka panjang saya. Setelah berbagai pertemuan dan presentasi, dia menawarkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Dia ingin saya menjadi partner dalam pengembangan kompleks resort mewah terbesar yang pernah dibangun di negara ini. Investasi awal senilai ratusan juta dolar. Tapi ada satu syarat. Proyek ini harus dirahasiakan sampai semua perizinan dan akuisisi lahan selesai. Kompetitor tidak boleh tahu. Media tidak boleh tahu. Bahkan keluarga saya sendiri tidak boleh tahu detailnya. Emer Chen menjelaskan bahwa dia telah kehilangan beberapa proyek sebelumnya karena kebocoran informasi, dan dia tidak akan mengambil risiko kali ini. Jadi saya setuju. Selama 3 tahun, saya bekerja dalam kerahasiaan total. Di permukaan, firma saya terlihat seperti bisnis kecil yang berjuang untuk bertahan hidup, mengambil proyek-proyek kecil untuk menutupi biaya operasional. Tapi di belakang layar, saya merancang master plan untuk kompleks resort yang akan mengubah lanskap pariwisata negara ini. Saya bekerja dengan tim arsitek dan desainer terbaik, semua di bawah perjanjian kerahasiaan yang ketat. Isabella tahu saya sedang mengerjakan proyek besar, tapi bahkan dia tidak tahu skala sebenarnya. Saya tidak bisa memberitahunya, karena itu akan melanggar perjanjian saya dengan Emer Chen. Jadi saya membiarkan keluarga Dominguez, termasuk Eduardo, terus berpikir bahwa saya adalah kegagalan, bahwa firma saya hampir bangkrut, bahwa saya bergantung pada Isabella. Dan malam ini, setelah Eduardo menghina saya di depan semua orang itu, setelah dia menyebut saya parasit dan kegagalan, saya tahu saatnya telah tiba. Saatnya untuk mengungkapkan kartu yang telah saya simpan selama 3 tahun. Ketika kami tiba di rumah setelah pesta pertunangan yang memalukan itu, saya mengatakan kepada Isabella bahwa saya perlu menunjukkan sesuatu kepadanya. Saya membuka laptop saya dan menunjukkan semua dokumen proyek. Kontrak dengan Emer Chen, desain resort, proyeksi finansial, perizinan yang telah disetujui, akuisisi lahan yang telah diselesaikan. Isabella menatap layar dengan mulut terbuka. Dia tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa menit. Kemudian dia mulai menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Dia memeluk saya erat dan berkata bahwa dia bangga dengan saya, bahwa dia tidak pernah meragukan saya meskipun semua orang lain melakukannya. Saya menjelaskan bahwa proyek ini akan diluncurkan secara resmi dalam seminggu. Konferensi pers besar sudah dijadwalkan. Media utama akan hadir. Dan yang paling penting, salah satu komponen kunci dari proyek ini melibatkan sesuatu yang akan menghancurkan Eduardo Dominguez. Lokasi resort kami terletak di kawasan pantai yang sangat strategis. Untuk mendapatkan lahan itu, kami harus bernegosiasi dengan berbagai pemilik lahan, termasuk satu perusahaan yang ternyata adalah anak perusahaan tersembunyi dari kerajaan bisnis Dominguez. Tapi mereka tidak tahu bahwa pembeli yang mereka negosiasikan adalah firma saya, karena kami menggunakan struktur perusahaan yang kompleks untuk menjaga kerahasiaan. Dan lebih penting lagi, salah satu komponen utama dari keberhasilan resort ini adalah akses eksklusif ke bandara internasional yang akan dibangun di dekat lokasi. Pemerintah telah menyetujui proyek bandara ini, dan Emer Chen telah mengamankan kontrak eksklusif untuk layanan transportasi dari bandara ke resort kami. Eduardo Dominguez memiliki rencana besar untuk mengembangkan beberapa properti hotelnya di kawasan yang sama. Dia telah menginvestasikan puluhan juta dolar dalam akuisisi lahan dan perizinan awal. Rencananya adalah mengubah kawasan pantai itu menjadi destinasi wisata mewah yang akan mendominasi pasar. Tapi semua rencananya bergantung pada akses ke bandara internasional yang akan dibangun. Dan malam ini,
Beberapa jam setelah dia menghina saya di depan semua orang, saya akan membatalkan semuanya. Tidak secara langsung, tentu saja. Tapi dengan mengumumkan proyek kami dan mengungkapkan kontrak eksklusif kami dengan bandara, saya akan membuat investasi Eduardo menjadi tidak berharga. Propertinya akan kehilangan nilai. Rencananya akan hancur. Dan dia akan menyadari bahwa pria yang dia sebut parasit dan kegagalan adalah pria yang mengendalikan masa depan kawasan yang dia coba kuasai. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya juga telah mempersiapkan sesuatu yang lebih personal. Saya telah mengumpulkan dokumentasi tentang berbagai praktik bisnis Eduardo yang dipertanyakan. Penyuapan untuk perizinan, manipulasi harga tanah, perlakuan tidak adil terhadap pekerja konstruksi. Tidak ada yang ilegal secara teknis, tapi cukup untuk merusak reputasinya di mata publik dan partner bisnisnya. Saya tidak berencana menggunakan informasi ini kecuali dia memaksa saya. Tapi saya ingin dia tahu bahwa saya memilikinya. Bahwa dia tidak bisa terus memperlakukan saya seperti sampah tanpa konsekuensi. Keesokan harinya, saya menelepon Eduardo. Dia menjawab dengan nada jijik, jelas tidak mengharapkan atau menginginkan panggilan dari saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bertemu, hanya kami berdua, untuk membicarakan sesuatu yang penting. Dia tertawa sinis dan berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk orang seperti saya. Tapi kemudian saya menyebutkan kawasan pantai dan proyek bandara internasional. Tiba-tiba nada suaranya berubah. Ada keheningan panjang di ujung telepon lain. Kemudian dia berkata bahwa dia akan bertemu saya di kantornya besok pagi. Saya datang tepat waktu. Kantor Eduardo terletak di gedung pencakar langit yang megah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Resepsionis menatap saya dengan heran, jelas tidak terbiasa melihat orang dengan penampilan sesederhana saya di tempat seperti itu. Tapi mereka telah diberitahu untuk membiarkan saya masuk. Eduardo duduk di belakang meja besar dari kayu mahoni, mengenakan setelan yang mungkin harganya setara dengan gaji saya selama 3 bulan. Dia tidak mempersilakan saya duduk, tapi saya duduk juga. Dia menatap saya dengan campuran kebencian dan keingintahuan. Dia bertanya apa yang saya tahu tentang kawasan pantai itu. Saya tersenyum dan mengeluarkan folder berisi dokumen. Saya menaruhnya di atas mejanya. Dia membukanya dan mulai membaca. Saya melihat ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi tidak percaya, kemudian menjadi amarah. Dokumen itu berisi informasi lengkap tentang proyek resort kami, termasuk kontrak eksklusif dengan bandara internasional. Dia membaca setiap halaman dengan semakin tidak sabar. Tangannya mulai bergetar sedikit ketika dia menyadari implikasi dari apa yang dia baca. Akhirnya dia melempar folder itu ke meja dan menatap saya dengan mata yang menyala amarah. Dia berteriak bahwa ini tidak mungkin, bahwa saya berbohong, bahwa saya tidak mungkin punya akses ke proyek sebesar ini. Tapi saya hanya duduk tenang dan mengatakan kepadanya untuk menelepon kontak pemerintahnya untuk verifikasi jika dia tidak percaya. Dia mengambil teleponnya dan melakukan beberapa panggilan. Saya bisa mendengar percakapan yang semakin frustrasi. Setiap orang yang dia hubungi mengkonfirmasi apa yang ada dalam dokumen. Proyek kami adalah nyata. Kontrak eksklusif kami adalah nyata, dan investasi besarnya di kawasan yang sama sekarang dalam masalah serius. Ketika dia menutup telepon setelah panggilan terakhir, wajahnya telah berubah menjadi pucat. Dia menatap saya dengan tatapan yang berbeda sekarang. Bukan lagi merendahkan atau penuh kebencian, tapi ketakutan. Dia menyadari bahwa pria yang dia remehkan selama bertahun-tahun ini ternyata memegang kendali atas sesuatu yang bisa menghancurkan salah satu investasi terbesarnya. Dia mencoba mengambil sikap, berkata bahwa dia bisa melawan ini, bahwa dia punya koneksi, bahwa dia bisa membuat hidup saya sulit. Tapi suaranya tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang biasa. Dia tahu dia kalah. Saya mengeluarkan folder kedua. Folder ini berisi dokumentasi tentang praktik bisnisnya yang dipertanyakan. Saya tidak mengatakan apa-apa,
hanya mendorong folder itu ke arahnya. Dia membukanya dan membaca beberapa halaman pertama. Wajahnya menjadi lebih pucat lagi. Kemudian saya berbicara. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak datang untuk menghancurkannya. Saya datang untuk menawarkan kesepakatan. Saya akan membiarkan dia keluar dari investasinya di kawasan pantai dengan kerugian minimal. Saya bahkan akan mempertimbangkan untuk membeli beberapa lahannya dengan harga yang adil. Dan saya tidak akan menggunakan informasi dalam folder kedua itu. Tapi sebagai gantinya, dia harus melakukan beberapa hal. Pertama, dia harus meminta maaf kepada Isabella dan saya secara publik. Kedua, dia harus memperlakukan kami dengan rasa hormat yang layak kami terima sebagai bagian dari keluarganya. Ketiga, dia tidak boleh pernah lagi mencoba mengintervensi kehidupan kami atau merusak bisnis saya. Dan yang terakhir, yang paling penting, dia harus menghadiri peluncuran proyek resort kami dan memberikan endorsement publiknya. Saya ingin dunia bisnis melihat Eduardo Dominguez berdiri di samping saya, menunjukkan dukungannya terhadap menantu laki-laki yang dia sebut parasit dan kegagalan. Eduardo menatap saya dalam diam yang panjang. Saya bisa melihat berbagai emosi bergejolak di wajahnya. Amarah, frustasi, kekalahan. Tapi juga, mungkin untuk pertama kalinya, sedikit rasa hormat. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan saya sejak awal. Bahwa sementara dia sibuk merendahkan dan mengejek saya diam-diam membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Akhirnya dia mengangguk pelan. Dia berkata bahwa dia menerima kesepakatan itu. Tapi kemudian dia bertanya mengapa saya tidak hanya menghancurkannya sepenuhnya. Dia tahu saya punya kemampuan untuk melakukannya. Saya menjawab dengan jujur. Saya mengatakan bahwa saya melakukan ini untuk Isabella. Bahwa meskipun dia telah memperlakukan saya dengan buruk, dia tetap ayah dari wanita yang saya cintai. Dan Isabella, meskipun semua yang telah terjadi, masih mencintai ayahnya. Saya tidak ingin menghancurkan hubungan itu sepenuhnya. Tapi saya juga mengatakan bahwa jika dia pernah melanggar kesepakatan kami, jika dia pernah lagi memperlakukan kami dengan tidak hormat atau mencoba merusak hidup kami, saya tidak akan ragu untuk menggunakan semua yang saya miliki untuk menghancurkannya. Dan kali itu, tidak akan ada penawaran kedua. Eduardo menatap saya dan mengangguk lagi. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, saya melihat sesuatu seperti pengakuan dalam matanya. Bukan penerimaan penuh, tapi setidaknya pengakuan bahwa dia telah salah tentang saya. Kami berdua berdiri. Dia mengulurkan tangannya. Saya menatap tangan itu sejenak, mengingat semua penghinaan, semua upaya untuk memisahkan saya dari Isabella, semua malam ketika istri saya menangis karena penolakan keluarganya. Tapi kemudian saya berpikir tentang masa depan, tentang kemungkinan untuk perdamaian, tentang kebahagiaan Isabella. Saya menjabat tangannya. Seminggu kemudian, peluncuran resmi proyek resort kami diadakan di ballroom hotel yang sama tempat Eduardo menghina saya. Ironinya tidak luput dari perhatian saya. Ruangan dipenuhi dengan media, partner bisnis potensial, pejabat pemerintah, dan tokoh-tokoh penting dari industri pariwisata dan real estate. Isabella berdiri di samping saya, mengenakan gaun cantik dan tersenyum dengan bangga. Emerson hadir, bersama dengan tim investornya. Dan di barisan depan, duduk Eduardo Dominguez bersama seluruh keluarganya, termasuk Diego dan tunangannya. Ketika saya naik ke podium untuk memberikan presentasi, saya bisa merasakan energi di ruangan itu. Orang-orang berbisik, bertanya-tanya bagaimana seorang arsitek muda yang relatif tidak dikenal bisa memimpin proyek sebesar ini. Beberapa mungkin mengingat malam beberapa minggu yang lalu ketika Eduardo mengejek saya di ruangan yang sama ini. Saya mulai dengan berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung visi ini. Saya menjelaskan konsep resort, bagaimana kami ingin menciptakan destinasi yang tidak hanya mewah tapi juga berkelanjutan dan terintegrasi dengan komunitas lokal. Saya menunjukkan desain-desain, proyeksi ekonomi, manfaat untuk daerah setempat.
Kemudian saya mengundang Emerchen untuk berbicara. Dia menjelaskan mengapa dia memilih saya sebagai partner, bagaimana dia terkesan dengan integritas dan visi saya. Dia mengumumkan bahwa investasi awal adalah $250 juta, dengan potensi ekspansi hingga $500 miliar dalam 5 tahun ke depan. Ruangan itu penuh dengan tepuk tangan. Kamera berkilat. Reporter mencatat setiap kata. Dan kemudian, sesuai kesepakatan kami, Eduardo Dominguez berdiri. Dia berjalan ke podium. Saya bisa melihat dia menelan ludah, mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang mungkin merupakan hal tersulit yang pernah dia lakukan. Dia mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa dia telah mengenal industri perhotelan dan pariwisata selama lebih dari 30 tahun. Bahwa dia telah melihat banyak proyek datang dan pergi. Tapi proyek ini, katanya, adalah sesuatu yang istimewa. Dia memuji visi saya, profesionalisme saya, dan dedikasi saya. Dan kemudian, dengan suara yang sedikit bergetar, dia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam kesepakatan kami. Dia mengatakan bahwa dia harus mengakui sesuatu. Bahwa dia tidak selalu memperlakukan saya dengan adil. Bahwa dia membiarkan prasangka dan kebanggaan mengaburkan penilaiannya. Bahwa dia telah salah tentang karakternya saya, dan dia ingin meminta maaf, tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada putrinya Isabella yang telah melihat melampaui status dan melihat pria sejati di bawahnya. Ruangan itu menjadi hening. Ini adalah Eduardo Dominguez, salah satu pengusaha paling berkuasa di negara ini, meminta maaf secara publik. Tidak ada yang pernah melihat dia melakukan sesuatu seperti ini. Saya melihat ke arah Isabella. Air mata mengalir di pipinya, tapi dia tersenyum. Tersenyum dengan kebahagiaan yang murni. Ketika Eduardo selesai, dia berjalan ke arah saya dan sekali lagi mengulurkan tangannya. Kali ini, saya tidak ragu. Saya menjabatnya dengan kuat. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Setelah acara, ketika tamu-tamu mulai berdatangan untuk memberikan selamat, Eduardo mendekat bersama Valentina. Istrinya mengambil tangan saya dan berkata bahwa dia minta maaf atas segalanya, bahwa dia seharusnya melawan suaminya lebih keras, bahwa dia berharap mereka bisa memulai dari awal. Isabella memeluk orang tuanya. Saya melihat kebahagiaan di wajahnya dan menyadari bahwa semua perjuangan selama bertahun-tahun ini worth it. Bukan karena pembalasan atau untuk membuktikan sesuatu, tapi karena akhirnya, wanita yang saya cintai bisa memiliki keluarganya kembali tanpa harus memilih. Teman-teman, kisah ini membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras akan selalu mengalahkan kesombongan dan prasangka. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan membuat kalian termotivasi. Tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang perlu mendengar cerita ini. Bulan-bulan berikutnya adalah transformasi total dalam kehidupan kami. Proyek resort berkembang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Media meliput setiap milestone. Firma arsitektur, saya tiba-tiba dibanjiri dengan tawaran proyek baru. Nama saya menjadi dikenal di industri. Tapi yang lebih penting, hubungan kami dengan keluarga Dominguez berubah sepenuhnya. Eduardo benar-benar menepati janjinya. Dia mulai memperlakukan saya sebagai anggota keluarga yang setara. Dia bahkan mulai meminta nasihat saya tentang beberapa proyek pengembangan propertinya. Valentina menjadi ibu mertua yang hangat. Sering mengundang kami untuk makan malam keluarga dan benar-benar tertarik pada kehidupan kami.